Shalom, selamat malam. Puji syukur kehadapan hadirat Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu, berjumpa dalam ibadah rumah tangga Rebo 16 September 2020. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi puji Tuhan melalui video streaming kita tetap saling berjumpa, bersapa, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hari Rumagit STH. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama, dan sesudah doa pembukaan kita nyanyikan baitnya yang ke-6. Dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan boleh menghadirkan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga Rebo tanggal 16 September 2020. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh menjaga kami seminggu yang lalu, kami percaya dalam kehidupan kami seminggu ke depan dan seterusnya. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Bapak Pendeta Hari Rumagit, kami serahkan beliau, Tuhan mengurapi dengan hikmat, dengan marifat daripada-Mu ya Bapak. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami semua pada malam hari ini akan selalu menjadi kekuatan, akan selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ibadah ini Tuhan dari awal sampai dengan kesudahan hanya akan jadi dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Kita kembali menyanyi ayat baitnya yang ke-6. Jemaat Tuhan, Jemaat GBB Genta Kasih Surabaya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dalam ibadat rumah tangga pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu, hingga kami dapat belajar firman-Mu untuk pengenalan akan Dikau lebih dalam lagi. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu saat ini siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 9, dibaca mulai ayat 10 sampai ayat 18.
Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca satu bagian Alkitab dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal, pasal 9 ayat 10 sampai 18. Dalam kitab Amsal, kita temukan beberapa gaya penulisan. Antara lain, perbandingan atau ibarat. Juga ada pengandaian, serta ada juga personifikasi atau menjadikan sesuatu yang bukan orang laksana orang. Ya, kalau kita membaca di pasal 9 mulai ayat 1 dan 2 kita melihat bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Tentunya ini bukan bicara tentang rumah dan tiang rumah. Itu adalah kita mengerti dalam ibarat. Juga memotong ternak, sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Ini juga bermakna ibarat. Dan juga di sini hikmat dipersonifikasikan. Seakan-akan hikmat itu adalah orang atau manusia yang bisa mendirikan rumah, atau bisa melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh manusia. Tetapi kita mengerti bahwa semuanya itu adalah gaya penulisan. Dan kita mengerti maknanya adalah makna yang ada tersirat dalam tulisan-tulisan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Amsal pasal 9 ini ditampilkan dua hal yang bertolak belakang. Dan bertolak belakang 180 derajat. Yaitu hikmat dan kebodohan. Di sini tidak dimaksudkan untuk diadu antara hikmat dan kebodohan. Atau berkompetisi. Karena kita tahu pastilah hikmat yang akan menang. Tetapi di sini ditampilkan sebagai pilihan. Apakah manusia akan memilih hikmat dan jalan-jalan hikmat, atau memilih kebodohan dan jalan-jalan kebodohan? Memilih hikmat dan undangan hikmat, atau memilih kebodohan dengan undangan kebodohan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah memberikan kita manusia kehendak bebas untuk memilih. Kehendak bebas untuk memilih yang mana yang kita pilih.
Dan apa yang kita pilih itu tentunya berakibat bagi kita. Berakibat baik ataupun berakibat buruk. Bila kita benar memilih tentunya kita mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau kita salah memilih, kita mendapatkan keburukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 9 ayat 10 dituliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat. Permulaan berarti dapat digambarkan seperti mau masuk satu pintu gerbang. Pintu gerbang untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya bahwa manusia tidak akan mendapat hikmat di luar takut akan Tuhan. Kita mulai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan. Berarti menjaga, memelihara perintah-perintah Tuhan untuk dilaksanakan. Dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dituliskan bahwa mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kita mengenal Tuhan, seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Seberapa tinggi kita mengenal Tuhan. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Inilah bahwa pengenalan akan Tuhan itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita terus mencari pengenalan akan Tuhan yang benar. Dalam firman-Nya, dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Karena hikmat, maka umur manusia dapat diperpanjang. Artinya bahwa hidup dengan panjang umur itu akan diperoleh bagi mereka yang mengejar hikmat, memperoleh hikmat, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan hikmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan didapat dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu adalah cara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi. Sehingga akan mengenal Sang Maha Kudus dan mendapatkan pengertian dan menjadi bijak. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentunya akan membenci kejahatan. Dan akan selalu beribadah dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sedangkan orang bebal yang diam dalam rumah kebodohan akan menertawakan pengetahuan, akan menertawakan kebijaksanaan, dan mereka akan membuat rancangan-rancangan yang jahat dan tidak menghormati Tuhan. Itulah perbandingan yang kontras antara hikmat dengan kebodohan. Sebagaimana hikmat dipersonifikasikan sebagai orang yang telah mendirikan rumahnya, menegakkannya di atas ketujuh tiangnya, seperti tertulis dalam pasal 9 ayat 2. Memotong ternak sembelihannya. Ayat 1 dan 2. Hikmat telah mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Juga kebodohan juga dipersonifikasikan. Kebodohan dipersonifikasikan laksana orang juga. Di sini dipersonifikasikan sebagai perempuan bebal cerewet. Perempuan sudah bebal,
cerewet lagi. Tentunya ini tidak bermakna gender. Maksudnya tidak berarti yang cerewet itu perempuan. Karena bisa berlaku kepada siapa saja tentunya. Laki-laki pun bisa menjadi bebal dan menjadi cerewet. Ini cuma juga pengandaian. Ya, seperti juga ada kalau kita dengar cerita-cerita misalnya ada nenek sihir misalnya. Kok ya yang selalu nenek sihir. Kenapa tidak ada kakek sihir? Ya, maksudnya tidak bermakna gender ini. Ini adalah bahwa kebodohan dipersonifikasikan sebagai perempuan bebal cerewet yang mengundang orang untuk datang dalam pestanya. Di sini kedua, baik hikmat maupun kebodohan di sini digambarkan mengadakan perjamuan pesta dan mengundang orang-orang untuk hadir dalam perjamuan pesta itu dengan cara diiklankan, dipromosikan. Ayo datang, ayo datang. Jadi ada ajakan. Kedua, hal yang sangat bertentangan ini baik hikmat maupun kebodohan sama-sama dilukiskan mengadakan pesta dan mengundang atau mengajak orang-orang untuk datang masing-masing ke pestanya. Bahkan ya diberitakan di kota ataupun di tempat-tempat umum yang strategis supaya datang. Ini adalah penggambaran bahwa hikmat, baik hikmat maupun kebodohan punya daya tarik masing-masing. Punya cara masing-masing untuk menarik orang untuk datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini sebagaimana kita baca tadi bahwa kebodohan itu mempunyai hal-hal yang buruk di dalamnya. Hal-hal yang tersembunyi, terselubung, tetapi bisa mencelakakan. Karena menutupi kebenaran. Bahkan membujuk orang untuk menikmati hal-hal yang buruk dari hasil kecurangan, dari hasil kejahatan untuk dinikmati. Sebagaimana tertulis di ayat 17, air curian manis. Curian kok manis? Ini bujukan-bujukan dari sang kebodohan ini. Antara lain bujukan-bujukannya. Tetapi apa jadinya? Sebagaimana di ayat 18 yang ayat terakhir tadi kita baca. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pemaparan dua pilihan. Dua pilihan bagi kita. Umat Tuhan. Kita mau milih yang mana? Apakah kita mau memilih ajakan atau undangan ke pesta perjamuan hikmat? Ataukah kita memilih ajakan undangan ke pesta perjamuan kebodohan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ajakan-ajakan dari kebodohan itu bisa menjerumuskan. Ayo ikut. Artinya ada hal-hal yang ditawari pertama manis. Dan orang akan terus tergiur sampai sudah terjerumus baru sadar. Ya tentunya kita juga mengerti dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang demikian. Kita ditawari hal-hal tertentu, kita harus ingat, ini tawaran hikmat atau tawaran kebodohan. Bagi umat Tuhan yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, tentunya kita diberi kewaspadaan. Bila mana ada tawaran-tawaran
Ada undangan-undangan. Sebagaimana kita telah merenungkan bagian Alkitab dalam kitab Amsal ini. Kita akan selalu menimbang. Ini tawaran. Ini tawaran, apakah tawaran hikmat atau tawaran kebodohan? Tentunya kita dapat mengenal hal-hal yang merupakan tawaran hikmat atau undangan hikmat. Tentunya itu yang dalam kebaikan, peribadahan, perbuatan-perbuatan yang baik, mengasihi, membantu orang, hal-hal yang baik yang kita tunjukkan pada orang, dan seterusnya. Tetapi bila mana ada hal-hal yang kita sinyalir, ini jangan-jangan ini adalah undangan kebodohan yang menjurumuskan. Tentunya dengan kita membaca dan merenungkan kitab Amsal ini, kita sudah punya pegangan, sudah punya cara. Oh, tentunya ini adalah tipu daya. Dan baiklah, kita hindari. Kita hindari jangan sampai nanti sadar sudah terjerumus, nanti sadar sudah tidak bisa keluar dari lingkaran itu, dari undangan itu. Karena kita sudah mencicipinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perenungan kita pada malam hari ini. Tentunya makna rohani dapat kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peganglah hikmat, carilah hikmat. Tanggapilah undangan hikmat. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Yang membawa kepada keselamatan kekal. Sedangkan kebodohan jauhkanlah sejauh mungkin. Supaya kita terhindar. Jangan coba-coba. Nanti aku masih bisa lari. Setelah aku mencicipi kebodohan masih bisa menghindar. Jangan. Karena kebodohan punya banyak cara untuk menjerat orang. Jatuh ke dalam kebodohan. Dengan kata-kata manis. Nanti sadar sudah tidak bisa berbalik lagi. Dengan demikian dalam perenungan ini. Kita ditegur oleh firman Tuhan. Kita semua ditegur oleh firman Tuhan. Diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan berpegang pada hikmat, dan hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan. Mari kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, peribadahan kita kepada Tuhan, dan berbuat baik sebagaimana apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 413, bait 1 dan 2, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup membekas, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhan jamin dengan berkat-berkat hari demi hari.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah nyanyian-nyanyian syukur kami, doa-doa kami yang kami naikkan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah firman yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami semua dan kami telah renungkan bersama-sama itu menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami dapat mengerti dengan lebih dalam lagi bahwa hikmat yang daripadamu menuntun kami ke arah kebaikan, terhadap kehidupan kekal. Hikmat mengundang kami ya Tuhan. Biarlah kami menerima dan menyambut undangan daripada hikmat. Dan juga ya Tuhan, undangan dari kebodohan biarlah kami jauhkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Kami berdoa untuk kami semua, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan menyertai kami. Tuhan terus memimpin, membimbing kami dalam kehidupan kami. Melindungi kami dari berbagai hal yang jahat. Dari sakit, penyakit, apapun. Tuhan lindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami. Biarlah ya Tuhan juga masa depan kami hanya taruh dalam tangan Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun ke masa depan yang baik, yang hilang gemilang menurut kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBB Genta Kasih Surabaya. Ya Tuhan, Tuhan berkati kami, mulai dari jemaat sektor kami masing-masing, dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 5. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami dalam kehidupan berjemaat kami, dan juga dalam kehidupan kami sebagai jemaat, di tingkat jemaat. Tuhan berkati. Tuhan berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, pendeta ketua majelis jemaat, pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan, Tuhan topang selalu dalam pelayanan, juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan berkati juga ya Tuhan, semua pelayan-Mu, penatua dan diaken, maupun segenap pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam berbagai pelayanan, baik di bidang juga Pelkat maupun semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu, Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan mampukan karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Ya Tuhan, dalam pergumulan pemerintah dan masyarakat, pergumulan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkati pemerintah ya Tuhan, untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat tuntasnya pandemi ini. Begitupun dengan masyarakat. Tuhan berkati kami untuk dapat tetap patuh dan menunjang program-program pemerintah, hingga kami bisa terbebas dari pandemi ini. Dan juga ya Tuhan, di tingkat internasional, Tuhan berkati setiap negara yang bergumul dengan pandemi ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya. Biarlah ini dapat berlalu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang berperkara atas kami, umat manusia. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, inilah kami umat-Mu yang saat ini menaikkan doa-doa syukur kami, dan juga doa-doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam doa ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan, kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan selalu mengajarkan kami untuk menolong sesama kami. Jadikanlah persembahan ini Bapa menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami, tetapi juga Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di luar gereja kami. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 410, bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan
jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.